Jadi ada orang nanya, buat apa bang beli grinder mahal? Buat apa beli grinder mahal? Ya buat pamer. Kembali lagi dalam video Umat Kopi dan bersama saya, Bang Kafein. Oke, dan hari ini kita bakal nge-review 3 grinder wahid di dunia manual brew ya. Dari kubu barat kita ada grinder Kino M47, ada Comandante, dan juga dari kubu timur kita ada ini grinder ini Timur X. Tanpa lebih lama lagi, check this out. Kino M47 ini impresi singkatnya solid banget, ya solid lah intinya, kokoh. Sedangkan kalau Comandante ya kalian cukup tahu lah Comandante itu. Reviewnya cukup banyak bertebaran di forum, udah banyak orang yang pakai dan banyak orang juga membawa ini ke kelombaan. Jadi kalian tahu sendiri kualitasnya seperti apa. Bisa dibilang Comandante ini kayak udah kamu beli ini pasti oke lah, jaminan kualitas. Sedangkan kalau dari Timur X ini menarik banget. Ini adalah grinder pertama, grinder flagship yang memiliki crank yang bisa ditekuk. Fitur ini menyenangkan banget soalnya memudahkan kalian untuk nyimpen grinder ini gitu. Ketika grinder lain ini nggak bisa ditekuk, nggak bisa tekuk biar lebih portable, baru Timur aja ini yang ngelakuin desain seperti ini menarik banget. Untuk berat dari ketiga grinder ini, bisa dibilang Timur X dan Comandante memiliki berat yang hampir sama. Sedangkan Kino ini beratnya tadi aku timbang itu kalau nggak salah sekitar ya hampir 1 kilo itu. Cukup mantap juga. Untuk grip di tangan, berhubung tanganku gede ya, tanganku paling nyaman sama Comandante. Soalnya yang pertama, desain Comandante ini bulat gini, dan intinya kayak nyaman banget di tangan. Kino nyaman juga, cuma kalau di Kino yang aku sayangkan itu agak berat gitu loh. Jadi kayak ketika dipakai buat ngegrind itu agak capek gitu. Kalau tadi di Timur X nyaman juga, cuma yang mungkin nggak tahu ya, ini antara maksudnya kayak desain ya. Aku rasa desainnya Timur X ini lebih diarahkan ke desain tangan orang Asia ya, dan aku rasa tanganku ini ngikuti tangan-tangan bule agak gede. Kalau aku buat untuk megang Timur X ini, aku rasa kayak kurang grip gitu aja. Kalau dibilang nyaman atau enggak, masih tergolong nyaman, cuma masih lebih nyaman Comandante. Ke feeling waktu ngegrind. Tadi aku ngegrind pakai beans Ijen CM. Roastingannya kopi sejati ya, roastingan light roast. Dan kalian tahu sendiri, light roast itu sealot itulah ya. Dan ini ada yang menarik nih, ketika aku masukin beans IJJM yang light roast itu ke ketiga jenis ini, surprisingly aku paling nyaman ngegrind di Comandante. Comandante nyaman banget ngegrindnya, nggak ada nyandet-nyandetnya. Tapi yang aku sayangkan dari Comandante itu waktu aku ngegrind tuh feelingnya kayak agak lebih lama gitu. Sedangkan kalau aku yang tadi ngegrind pakai Timur X, ngegrind Ijen di Timur X ini jauh lebih kencang. Cuma yang aku sayangkan di Timur X ini kadang-kadang kayak nemu beberapa nyendet gitu. Kalau dibilang apakah itu mempengaruhi kenyamanan, ya nggak juga sih. Aku masih bisa toleransi gitu. So far Timur ini oke lah. Ekspektasiku ketika pakai Kino ini kan bakal ringan, bakal apa, ternyata enggak. Di Kino itu paling berat gitu. Terasa fitness beneran gitu. Waktu tadi aku berusaha ngengkol di awal-awal tuh rasanya kayak berat banget loh. Di engkolan pertama berat, tapi lama-kelamaan ketika kalian udah dapet katakan semacam ritme atau udah feeling grindingnya, beatsnya itu bakal jadi ringan-ringan sendiri kok. Untuk grind quality dari ketiga grinder ini bisa dibilang Timur X dan Comandante ini hampir sama grind quality-nya. Yang cukup beda adalah Kino. Secara grind quality, Kino itu ngebabat habis silver skin-nya gitu. Jadi silver skin dari Ijen CM tadi itu dibabat habis sama Kino. Dipotong-potong, dicacah. Sedangkan grind quality pada Timur X dan Comandante bisa dibilang hampir sama ya. Cuma pada Timur X ini, silver skin-nya ini jauh lebih utuh daripada Comandante gitu. Kita lanjut ke build quality dari masing-masing grinder. Ketiga grinder ini bisa dibilang memiliki build quality yang sama-sama top. Cuma dari ketiga ini yang menurutku yang paling top itu Kino. Pertama, ya materialnya bisa dibilang full besi. Cuma ini aja yang terbuat dari semacam plastik. Kalau Comandante, kalau Comandante ini bodinya oke. Cuma jeleknya di sini Comandante. Ini lid. Kebetulan ini Comandante-nya aku minjem, bukan punya aku sendiri. Aku minjem dari Kopi Sejati. Lidnya dia ini yang asli pecah. Jadi dia ini kayak semacam pakai lid yang modifan gitu ya, dari bahan semacam bronze gitu.
Ini jeleknya Comandante. Dan juga bagian bawahnya ini, bagian kontainernya ini terbuat dari kaca. Build quality dari Timor X ini solid banget. Hampir sama seperti Kinu, cuma nggak sesolid Kinu ya. Kalau sesolid Kinu ini bakal lebih berat lagi, ini beratnya ini. Untuk build quality-nya oke lah, aku ngomong oke banget ini. Material full besi, kontainernya dari besi, cranknya juga aman. Yang dari plastik ini bisa dibilang cuma knopnya aja. Tanpa lebih lama kita bahas secara hal-hal teknis, kita loncat aja ya ke cupping ya. Karakteristik rasa dari Kinu ini bisa dibilang waktu awal-awal hot itu dia semacam blend, warm juga masih blend, dia baru sip ketika udah masuk cold. Rasa taste-nya baru mulai ke develop gitu. Untuk karakteristik rasanya bisa aku bilang balance, condong agak ke semacam floral gitu ya, aromatik gitu. Sedangkan kalau Comandante, taste dari Comandante cenderung kompleks, dan perubahan rasanya dari hot, warm, cold itu stabil banget gitu dia kayak nggak jeglek lah rasanya gitu. Ini enjoyable banget, manis banget. Lanjut ke Timor X ini bisa dibilang rasanya ini paling nonjok banget. Dari antara 4 jenis grinder ini, Timor X ini bisa dibilang paling panci rasanya. Waktu hot tadi, kita cupping pakai Beach Ijen ya, Ijen full wash. Waktu hot tadi, dia itu rasanya sweetness banget. Manisnya tuh kayak hampir semacam sensasi permen. Sedangkan ketiga jenis grinder ini nggak bisa gitu loh. Begitu dia ke warm gitu, floralnya langsung naik gitu. Naiknya bukan lebih ke arah kompleks atau sopan gimana ya, naiknya langsung nonjok di depan gitu. Jadi kesimpulannya bisa dibilang kecenderungan taste-nya lebih ke arah juicy ya. Sedangkan yang terakhir ini Latina N600 grinder sejuta umat, taste-nya tuh kayak amburadul ya kalau kata orang Surabaya ya. Jadi kayak kon ngombe iki karo iki rasa apa lho, kayak acak katut, pokoknya asem lho. Jadi intinya kayak asem ya udah asem gitu aja, cuma bingung ini asem apa, asem buah apa. Misalnya kalau ada floral apa itu kayak bingung banget. Oke, kalau menurutku si Kinu ini sopan gitu ya. Dia masuknya pelan-pelan, kemudian aromanya juga keluarnya pelan-pelan, gak kayak yang lain. Kalau Comandante masuk itu langsung penuh. Acidity-nya kita dapet, sweetness-nya kita dapet, aroma floralnya langsung keluar gitu. Kalau si Chestnut X ini dia gitu masuk itu ada sensasi yang beda. Dari di Kinu, di Comandante dia nggak keluar, tapi di Chestnut X keluar candlelight sweetness dan itu enjoyable banget. Kemudian untuk Latina ya secara harga kalah ya, jadi untuk taste juga kita bisa bilang secara struktur dia jelek banget, kemudian ada aftertaste pahit yang ninggal. Nah, waktu suhunya mulai turun, si Kinu mulai ke develop, rasanya mulai keluar, acidity-nya mulai enak, flavornya mulai jelas. Comandante nggak terlalu beda jauh, dia tetap kompleks, tetap utuh gitu ya, unggul, rounded. Kemudian kalau yang Chestnut X, dia sedikit turun tapi ada aroma yang naik, aroma floral yang naik. Latina lagi-lagi hancur lagi. Jadi ya kalau dibilang untuk kelas grinder, 3 grinder ini bagus banget. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana, tinggal suka karakternya yang mana. 3 grinder ini sangat bagus. Dan aku juga mau thanks buat Kopi Sejati, soalnya review ini nggak bakal berjalan tanpa adanya support dari Kopi Sejati. Buat teman-teman yang mau belajar kopi, khususnya untuk manual brew, atau teman-teman yang suka 3D latte art, teman-teman bisa belajar sama kita, tentunya dengan budget yang sangat terjangkau lah. Terus kita juga ada roast bean, kalau teman-teman mau cari bean yang mungkin unik, terus yang bener-bener specialty, karena kita pasti merhatiin bean yang kita jual juga. Kemudian kalau teman-teman misal nggak mau ambil kelas, nggak mau beli bean, cuma mau kenalan sama kita main-main, boleh banget datang ke Kopi Sejati. Bisa langsung DM ke IG kita, kopisejati.id. Oke. Sekian dari video Mat Kopi. Buat yang suka sama video ini silahkan like, yang nggak suka silahkan di dislike. Dan buat yang pengen support video Mat Kopi, monggo di subscribe biar Mat Kopi bisa beli grinder seperti ini, nggak minjem lagi. Dan silahkan juga video ini di share
buat teman-teman kalian yang pakai Latina atau teman-teman kalian yang suka protes buat apa grinder mahal, biar mereka cepet-cepet bertobat. Sekian video dari Umat Kopi dan saya Bang Kevin izin undur diri. Umat Kopi mantap. Toilet di mana, Cak? Kembung. Masuk.